Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Utamanya adalah nikmat Islam, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Tak lupa salam dan sholawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan ajarannya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, kultum kali ini yang bertema kekuatan doa ibu. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, sebagian orang percaya bahwa doa ibu memiliki kekuatan yang dahsyat dan dipercaya sebagai sosok yang menjadi tangan kanan Tuhan. Oleh sebab itu, segala bentuk kegiatan dianjurkan untuk meminta restu dari orang tua, khususnya ibu. Ibu juga memiliki 3 derajat lebih tinggi daripada bapak. Ibu harus lebih dihormati karena doa-doa ibu sangat mustajab. Saya yakin sahabat Gus Bin telah mengenal Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Dongeng tersebut menjadi salah satu bukti bahwa doa ibu sangat mustajab. Oleh sebab itu, kita tidak boleh melawan bahkan durhaka kepada ibu. Perlu ditanamkan dalam hati bahwa doa ibu pasti mujarab. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 disebutkan mengenai derajat mulia seorang ibu, yang mana berucap ah saja sudah dianggap durhaka. Dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang artinya, dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik-baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, dalam hadis juga disebutkan bahwa anak harus selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan ibu menjadi sosok pertama yang wajib dihormati. Berikut ini bunyi hadis tersebut. Dari Abu Hurairah, suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang berhak aku pergauli dengan baik?
Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Sekali lagi orang itu bertanya, kemudian siapa lagi Rasulullah? Rasulullah menjawab, baru bapakmu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Gus Bin di mana saja berada. Dalam majalah Islam Center disebutkan bahwa terdapat kisah dahsyat doa seorang ibu. Cerita tersebut dikisahkan oleh Taqi bin Mukalat. Suatu maghrib datanglah seorang ibu ke rumah Syekh Taqi bin Mukalat. Ia pun disambut dengan penuh hormat selayaknya tamu. Namun ia terlihatan begitu sedih. Melihat hal tersebut, Taqi bin Mukalat bertanya tentang masalah yang sedang dihadapinya. Dengan suara bergetar, ibu itu pun mulai bercerita. Putraku telah ditawan oleh prajurit Romawi dan aku tidak sanggup menebusnya. Saya sangat resah dan gundah gulana. Saya punya tanah dan bisa menjualnya. Saya risau memikirkan keselamatan putraku, ucap ibu tersebut. Taqi bin Mukalat sangat terharu sekali. Namun beliau juga tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya beliau hanya dapat menenangkan sang ibu sembari mencari solusi terbaik untuk anaknya. Sebelum ibu itu pulang, beliau meminta agar tak lupa untuk mendoakan anaknya supaya selamat, yang juga diaminkan oleh Taqi Mukalat. Setelah beberapa hari berlalu, si pemuda yang ditawan tersebut pun akhirnya kembali ke pelukan sang ibu dengan selamat. Mereka pun kembali mendatangi Taqi bin Mukalat untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Sesampainya di rumah Taqi bin Mukalat, pemuda itu pun kemudian bercerita, aku ditawan oleh prajurit Romawi dengan kelompok tawanan lainnya. Tiap hari kami mendapatkan pengawalan yang ketat. Kami setiap hari disuruh ke gurun untuk kerja paksa. Setelah selesai, kami pulang dengan tangan yang terbelenggu. Suatu saat kami pulang selepas maghrib, tiba-tiba belenggu tersebut terlepas dan jatuh ke tanah dengan sendirinya. Pemuda itu pun terdiam. Kejadian itu menurut ibu bertepatan dengan kedatangan beliau ke tempat Taqi bin Mukalat untuk mengadukan masalahnya. Kemudian pemuda itu melanjutkan ceritanya. Pengawal sangat terkejut dan membentakku dengan keras. Kamu yang melepaskan belenggu itu ya? Tidak, kataku. Pengawal menjadi bingung. Lalu belenggu itu kemudian dipakaikan lagi. Apa yang terjadi? Kemudian belenggu itu lepas lagi hingga beberapa kali kejadian serupa berulang. Tak lama kemudian pengawal itu memanggil seorang pendeta. Sang pendeta lalu bertanya kepadaku, apakah ibumu masih ada? Aku pun menjawab, iya. Pendeta itu tersenyum dan berkata kepadaku, doa ibumu telah dikabulkan. Allah telah menghendaki engkau untuk bebas dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Oleh karena itu, kamu bebas dan tidak akan dibelenggu lagi. Setelah peristiwa tersebut, pendeta itu minta untuk diantar bertemu dengan orang-orang yang beriman kepada Allah.
dan pendeta itu pun kemudian memeluk Islam. Sahabat Guspin di mana saja berada. Demikianlah kultum singkat tentang kekuatan doa ibu. Semoga kultum ini bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.